وفرض سبحانه وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة فرضا متوقفا ومعلقا على المراجعة. فعلى هذا كان الظهر 10 مرات ب40 ركعة والعصر كذلك. وهكذا قال الشبرملسي إن الصلاة فرضت ركعتين على المعتمد حتى المغرب. Ini menyambung cerita kita yang lalu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke hadirat keagungan, yaitu maqam mukafahah, maqam tersingkapnya segala tirai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Rasulullah pun mendekat kepada Allah, cuman mendekatnya itu mendekat secara maknawinya, bukan secara zahiri atau lafzi, tapi secara maknawi. Sama seperti contoh di dalam Al-Quran, Allah itu kan huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dengan kita daripada orang leher kita. Kayak apa dekatnya? Dekatnya itu secara maknawi, bukan secara zahiri atau lafzi atau makani. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dihilangkan oleh Allah segala hijab-hijab dari cahaya keagungan. Dan ketika itu juga Allah hilangkan pada diri Nabi rasa malu dan takut, sehingga Nabi pun diizinkan untuk bertakallum, berbicara langsung ke hadirat Allah tanpa perantaraan malaikat. Dan ketika itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada Nabi juga kepada kita salat. Wa farada Subhanahu wa ta'ala alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan, mewajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ummatihi, dan juga Allah mewajibkan kepada umatnya Nabi, yaitu kita, 50 sholatan, 50 waktu sholat atau 50 kali sholat fi kulli yaumin wa lailatin, pada tiap hari dan malam. Di asal mulanya 50 waktu sholat sehari semalam. Nah, kewajibannya itu fardhan mutawaqqifan wa mu'allaqan 'ala al-muraji'ah. Kewajiban sholat 50 waktu itu kewajiban tawakkuf, terhenti, hanya Allah mengetahui. Kemudian mu'allaqnya itu atas Nabi yang bolak-balik meminta keringanan sholat. Jadi ketetapan atau takdir Allah itu ada dua. Ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Ada yang mubram ini kena ubah. Kalau yang mu'allaq ini bisa ubah. Salah satunya kewajiban sholat 50 waktu, nah berubah menjadi 5 waktu. Ini ngarannya takdir mu'allaq, karena berhubungan dengan bulan baliknya Nabi. Atau juga kayak kita ada juga
takdir Allah berupa mu'allaq atau mubram. Melalui doa yang kita mohonkan, takdir itu berubah, itu takdir mu'allaq namanya. Wa'ala hadha kana tuhlu 10 marratin bi 40 rak'ah wal asru kadzalik wa hakadha qala Shibr bin Zi. Jadi asalnya kewajiban sholat 50 waktu itu zuhur 10 waktu 10 kali, asar begitu pula 10 kali, maghrib 10 kali, isya 10 kali, subuh 10 kali. 5 kali 10 50 waktu. Kalau sembahyang zuhur 4 rakaat 10 kali melaksanakan berarti 40 rakaat. Begitu juga sholat asar dan sholat lainnya. Jadi kalau seandainya asar 4 rakaat 10 kali melaksanakan 40 rakaat. Maghrib 3 rakaat 10 kali ulang 30 rakaat jadinya. Isya 4 rakaat 10 kali jadi 40 rakaat. Subuh 2 rakaat 10 kali jadi 20 rakaat. Itu asal mula kewajiban. Kalau seandainya kewajiban itu ditetapkan hingga sekarang, itu biasanya ada berkuringan lagi kita. Nggak usah kan nak bermain, beristirahatnya kuringnya baik. Apa? 50 waktu membayar. Asar zuhur 10 kali, kena asar 10 kali, maghrib 10 kali, isya 10, subuh 10 kali. Itu kan ada kewian lagi kita bayang terus. Seperti inilah yang dikatakan oleh Imam Shibr bin Zi. Kemudian pendapat lain, inna sholata furidat rak'ataini 'alal mu'tamad hatta al-maghrib. Jadi kata Imam Shibr bin Zi, sesungguhnya sholat itu difardukan, diwajibkan asal mulanya 2 rakaat menurut pendapat yang utama hingga sholat maghrib. Jadi sebanyak itu serba 2 rakaat cuma 40 waktu apa 50 waktu itu asalnya. Wa ammal fardul mubramu wa huwa 5 shalawat. Dan adapun kewajiban yang mubram, artinya mubram itu tidak dapat dibatalkan, ya, takdir Allah yang mubram itu tidak bisa berubah, yaitu kewajiban sholat 5 waktu hingga sekarang. Summan halla sihabul fadli ay in sabba wa sara bisyiddah. Kemudian Allah curahkan kemudian tercurahlah awan anugerah. Artinya Allah curahkan anugerah yang amat sangat banyak. Anugerah yang amat sangat banyak diumpamakan seperti awan yang mengandung hujan. Hujan kalau sudah turun itu kita akan ingat menghitung lagi berapa rintik hujan. Maka penggunaan kata sejabal summan halla sihabul fadli. Sihab itu asal artinya awan mengandung hujan. Artinya Allah curahkan kebaikan yang amat sangat kepada Rasulullah SAW, juga kepada kita umat Nabi. Baru ay as-salawatul khamsuna ila khamsin minas salawati amaliyah. Maka kemudian sholat yang 50 waktu itu Allah kembalikan menjadi 5 waktu hingga sekarang yang kita amalkan. Asal mulanya
difardukan 50 waktu, ini ngarannya mu'allaq. Yang mubramnya adalah 5 waktu. Memang pada azaliyah sholat fardu itu 5 waktu diwajibkan untuk kita. Kulla yaumin wa lailatin, 5 waktu yang diamalkan sholat itu tiap hari dan malam. Ba'da muraja'atihi sallallahu alaihi wasallam limakani khitabi rabbih tis'a marratin, 50 waktu berkurang menjadi 5 waktu itu sesudah pulang baliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat khitabnya Allah. Jadi tempat Allah bertitah kepada Nabi, bukan tempat setelahnya, tapi tempat di mana ketika itu Nabi menerima khitab titah dari Allah. Jadi pulang-balik sebanyak 9 kali. Kalau di dalam kitab ditentukan disebutkan pulang-baliknya itu Nabi dari langit ke-6. Karena di langit ke-6 Nabi Musa. Ketika Nabi turun ke langit ke-6, Nabi Musa bertanya, apa kabar yang dibawa? Ujar Nabi, Allah memfardukan kepadaku dan juga umatku 50 waktu sholat dalam sehari semalam. Ujar Nabi Musa, ada sanggup jawab? Itu kan diingat lagi gurih, diingat lagi berbat, sholat 50 waktu bayar sehari semalam, ada sanggup umatku ada sanggup. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan Nabi Musa itu sekujur dikurangi, maka bolak-balik Nabi sampai 9 kali bolak-balik. Sekali bolak-balik 5 dikurangi 5 sampai 9 kali. Sehingga dikurang 5 menjadilah 5 waktu. Itu pun Nabi Musa nyampe sehingga sanggup lagi 5 waktu sehari semalam. Jadi apa yang dikatakan Nabi Musa itu jujur. Karena memang banyak ketika masuk ke dia banyak. Ada 5 waktu deh. Kalau dihitung-hitung 5 waktu itu ada 1 jam, gabungkan tidak ada 1 jam. Mereka itu sembahyang nyanyikan. Ada 62 menit selesai itu ya. 3 menit. Kalau dihitung-hitungkan, paling itu 15 menit. Kenapa? Berarti orang kencang sembahyang sehari semalam. Masih pikir sembahyang, banyak orang sembahyang. Kalau sehijitan. Jadi apa yang dikatakan Nabi Musa itu bujur dan mampu jadi Musa 50 waktu belum ada mampu, ternyata kan Musa 55 waktu ya banyak dengan sembahyang. Maka Nabi pun pulang balik selama 9 kali. Wa ba'da su'alihi at-takhfifa anhu wa an ummatihi. Dan juga setelah Nabi meminta kepada Allah keringanan baik untuk Nabi juga untuk umat, supaya 50 waktu itu diringankan, dikurangi yang pada akhirnya ketetapan 5 waktu sholat. Fa yahukku azza wa jalla khamsan ba'da khamsin. Maka Allah azza wa jalla pun mengurangi sholat itu 5 waktu. Datang Nabi kurang 5 waktu, naik lagi Nabi ke tempat Nabi menerima khitab titah dari Allah, kurang 5 waktu, berbalik lagi sampai 9 kali, akhirnya ketinggalah 5 waktu. Walaha ay salatil khamsil baqiyati ajrul khamsina. Sholat 50 waktu dikurangi menjadi 5 waktu, akan tetapi pahala ganjaran melaksanakan itu tetap. Jadi sholat 50 waktunya menjadi 5 waktu, adapun pahala melaksanakan sholat 50 waktu itu tetap.
sembahyangnya dikurangi, pahalanya tetap. Bil mudhafa'ati bis sawmi li'annal hasanata bi asyri amsalha. Jadi sholat 5 waktu dilakukan, tapi pahalanya masih pahala 50 waktu. Dilipat gandakan oleh Allah pahala sholat itu, karena kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat ganda. Jadi kalau sembahyangnya 5 waktu, sewaktunya dilipat gandakan 10, 5 waktu sama 50 kali lipat ganda, sama seperti sholat 50 waktu. Kama sya'a ay aradahu bil azali wa qadha, sebagaimana yang telah Allah kehendaki pada masa azali dan Allah tetapkan. Ay qaddarahu taqdiran mubraman muhammad. Artinya memang pada masa azali Allah sudah menetapkan itu ketetapan mubram, karena berubah-ubah, yaitu sholat diwajibkan kepada Nabi juga kepada kita 5 waktu secara pasti. Wa hikmatu fardil khamsina ma'a kauniha fil azali khamsah bayanu fadilati nabiyina 'indal malaikati bi qabul syafa'atihi fit tahfid. Adapun hikmah diwajibkan sholat 50 waktu, sementara pada masa azaliyah kewajiban sholat itu cuma 5 waktu. Ketika Nabi dimi'rajkan diwajibkan 50, padahal pada azaliyah itu cuma 5 waktu. Lalu kenapa ketika Nabi menerima titah perintah sholat itu 50 waktu, kemudian dikurangi menjadi 5 waktu? Kata Syekh Nawawi Bantan, bayanu fadilati nabiyina 'indal malaikat. Ini menjelaskan keistimewaan Nabi kita di sisi para malaikat. Para malaikat tahu ketika itu bahwa Nabi diwajibkan oleh Allah sholat 50 waktu. Biqabuli syafaati ditahkim, dengan diterimanya syafaat permohonan Nabi kepada Allah dengan pengurangan. Jadi asal mula diwajibkan 50 ketika di Nabi Mi'raj. Kemudian Nabi minta keringanan, dikurang menjadi 5. Artinya kalau bersih kita ada tawar menawarnya kan? Sementara para malaikat itu mendapat kewajiban dari Allah itu kan ada tawar menawar. Ada para malaikat yang ditugaskan atau diwajibkan Allah beribadahnya dari mulai diciptakan sampai hari kiamat beribadah. Ada yang berdiri ibadahnya, ada yang berduduk, ada yang sujud. Itu kan ada tawar menawar. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi kita di sisi para malaikat. Karena permohonan permintaan Nabi dalam keringanan waktu sholat Allah terima. Wa baqa'i sawabi ma tushfa'u fihi ma'a isqatihi, dan juga tetapnya pahala apa yang disyafaati Nabi, dipermohonkan Nabi kepada Allah untuk keringanan. Gugur kewajiban sembahyang 50 waktu, gugur, tapi pahalanya tetap. Ini ada apa kata istimewa haramnya Nabi. Kalau istilah kita sekarang inilah begawi non-stop semingguan, non-stop begawi semingguan. Bukunya dari ibaratnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang.
non-stop bagi seminggu digaji sejuta. Nabi minta keringanan sehari aja diterima permohonan Nabi sehari berduit, tapi gaji tetap sejuta tadi. Kayak apa kan istimewanya Nabi? Diwajibkan 50 rakaat, 50 waktu Nabi memohon keringanan, Allah terima. Kemudian masalah pahalanya tetap. Bagaimana nyaman di dalam gawian berkurang, gaji tetap. Siapa yang rendah itu? Gawi dia sebulan gaji 3 juta, bapak sebulan. Ini minta aja bergawi, ada 2-3 hari aja, kalau jadi sebulan 30 hari, 3 hari aja, gaji tetap. Siapa kira rendah itu? Tapi karena kemuliaan Nabi di sisi para malaikat, Allah terima permintaan Nabi, kemudian pahalanya tetap. Kewajiban 50 waktu gugur menjadi 5 waktu. Wa fi fardhi sholati fi tilkal lailati dilalatun ala 'azimi fadliha haitsu lam tufrad illa fil hadratil muqaddasah. Kemudian juga kewajiban sholat itu diterima oleh Nabi pada malam Nabi diisrakan. Itu dilalah petunjuk dalil atas keistimewaan keagungan ibadah sholat. Karena tidak ada ibadah yang difardukan di hadirat Qudsiyah. Artinya di hadirat Qudsiyah itu artinya Allah Nabi itu langsung menerima titah kehadiran Allah. Nabi langsung menerima titah kewajiban sholat langsung di hadirat Allah tanpa perantaraan malaikat. Lain ibadah-ibadah yang lain itu ada perantaraan. Kalau sebenarnya pada malam Nabi diisrakan, ketika itu Nabi menerima perintah sholat. Ini menunjukkan tentang keagungan, keistimewaan ibadah sholat. Maka pantas yang ibadah sholat itu menjadi kepala dari segala ibadah. Kalau sholat diterima, ibadah lain diterima. Tapi kalau sholatnya kada diterima, ibadah lain takwang pulang, tidak diterima. Kenapa jadi gitu? Kita bisa pikirkan, sholat itu waktunya ditentukan, tempatnya disediakan, waktunya ditentukan. Kalau ibadah kita beristilah di ibadah, fokusnya itu beristilah. Lain kalau kita ibadah lain, puasa itu kau aja seharian gurih, tetap menang orangnya seharian gurih saja. Kita mengeluarkan zakat itu kau aja sambil bawa bandiran, sambil ngopi. Tapi ibadah yang tuh bujur tuh beristilah itu kan. Kalau puasa hendak khusyuk apa? Khusyuk muring sarena menggadanya pemain supaya akan lepas atau muncul sarena di mana tetap khusyuknya. Ngeluarkan zakat tidak di mana ada khusyuknya, sambil ngopi sambil bandiran. Tapi ibadah supaya beristilah itu. Sawat itu kada khusyuk pulang itu berapa lagi ibadah yang lain itu maksudnya. Maka kalau sembahyang itu kada diterima, makin ibadah lain. Tapi kalau sembahyang kita diterima, yang lain lupa. Makanya sembahyang itu adalah kepalaannya ibadah. Bahkan ketika Nabi diisrakan, itu kan Nabi diperlihatkan neraka. Maka Nabi melihat di neraka itu suatu kaum yang dipukul kepalanya. Turdahu ru'usuhum kullama radifat 'adat kama kanat wa la yunqam.
Ujar Nabi, aku melihat sekelompok kaum yang dipukul kepalanya. Manakala kepalanya hancur lebur kembali semula, pukul hancur lebur kembali semula, pukul hancur kembali semula, tanpa jeda. Hancur kembali, pukul, hancur kembali ke asal, pukul, hancur kembali. Itu kan berlebihan gitu. Apa sebabnya? Mereka itu orang-orang yang berat untuk melaksanakan sembahyang ibadah sholat. Nabi bertakwa kepada malaikat, apa gerakan orang itu? Mereka itu tatafaqalu rusuhum an sholatil maktubah. Mereka nang berat kepalanya itu melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya kepala nang berat itu dicatok. Jadi timbul pertanyaan orang yang ada sembahyang kepala yang dicatok. Kenapa ada anggota tubuh yang lain aja yang dicatok, tapi kepala yang dicatok? Karena kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, sholat itu termasuk amaliyah fikriyah. Maksud amaliyah fikriyah itu nih, masih kawal dipikirkan itu. Ibadah sholat itu masih kawal dipikirkan. Dalam arti kata masih kawal dipikirkan tidak sama dengan ibadah lain. Contoh, puasa. Aku aja kada kawal puasa, aku geri. Mau geri kenapa ya puasa? Kita mau sihatnya puasa. Aku dipisirnya sihat gitu. Memang kada ikat lagi puasa. Berarti memang orangnya sudah kada mampu puasa. Bayar gitu ya. Aku sebenarnya tidak mengeluarkan zakat. Cuma kada bayar, ada bayar. Karena malih ya. Aku aja tidak bayar haji. Cuma kada mampu, kada usah, kada malih. Nah kalau sebenarnya kada ada istilah itu masih kawal di otak, dipikirkan, artinya masih bisa diakalkan. Aku aja gering-geringkan sebenarnya jika berdiri pun berdiri panik kepala rapat. Akal mungkin ingin berdiri duduk, ya itu maksudnya itu masih tidak dipikirkan. Artinya jalan keluar itu masih kawal. Aku jangan kawal juga duduk ni asal berulai di dunia. Benar-benar. Apalagi aku je ada kawan juga benar-benar. Apalagi berdiri ada kawan, duduk ada kawan, benar-benar lagi. Bahkan sampai ulama menyebutkan selama akal itu masih sempurna tetap wajibnya dibayar. Terus dia benar-benar ketika lagi bergerak dengan isyarat itu. Kecuali sudah masuk SEO itu. So SEO itu berarti koma atau akal hilang itu. Itu pada wajib lagi. Nah makanya sholat itu tuh kawan pikiran itu. Mau sampai yang ada sembahyang memang isi kepalanya itu masalah. Makanya jatuh kepalanya. Maka orang yang ada sembahyang itu kepalanya dipukul. Kenapa ada sembahyang memang isi kepalanya itu masalah? Karena sembahyang sholat itu termasuk amalan fikriyah. Dalam arti kata masih bisa dipikir lagi. Kalau naik haji kan payah dipikir lagi. Aku kada mampu nih, tidak payah dipikirkan. Mengalami awak dipikirkan, awak kada mampu pikirkan. Haji betul. Aku ada berserkan, tapi harta kada dalam banyak dipikirkan. Sakit kepala. Tapi kalau sudah ya, kada ingat berdiri duduk, sehingga duduk benar-benar. Bahkan kada kawal berubah pakai isyarat. Kada kawal lagi pakai isyarat. Orang itu bayangkan mati dah. Ada kali ada sembahyang tu kalau yang fikriyah. Kalau yang ada ingat sembahyang tu memang lain. Kepalanya diisi kepala bermasalah. Makanya ketika Nabi diisrakan, Nabi melihat satu kaum yang dipukul kepalanya. Kenapa? Karena sembahyang. Dia untuk isi kepalanya sudah bermasalah. Nah, jadi makanya ibadah sholat itu agung, istimewa melebihi dari ibadah lainnya. Karena ibadah sholat langsung diambil oleh Allah Ta'ala, langsung dititahkan oleh Allah kepada Nabi tanpa perantaraan para malaikat.
Wa kana fi waqti munajatihi sallallahu alaihi wasallam li rabbih li'anna fa'ilaha yunaji rabbah. Kemudian juga kewajiban sholat Nabi terima pas pada waktu Nabi munajat kepada Allah. Pas ketika Nabi munajat kepada Allah, perintah wajib sholat turun. Perintah wajib sholat dititahkan kepada Nabi. Ketika itu Nabi sedang munajat. Dan pas pula orang yang melaksanakan sholat, ketika itu orang tersebut sedang munajat kepada Tuhannya. Jadi kita ketika sembahyang, kita beribadah, itu pada dasarnya kita sedang munajat, berbicara, bertakallum kepada Allah. Jadi kita sembahyang, kita sedang munajat. Kewajiban sembahyang itu ketika lagi sedang munajat. Wa huwa muqabbilun alaihi, dan Allah menerima ibadah salat hamba yang sedang munajat. Yaqul hamidani abdi, asna alayya abdi, majaddani abdi, ma lam yu'rad anhu ta'ala bi qalbihi bil tifatihi ila ghairik. Jadi ketika kita sedang melaksanakan sholat, itu kita sedang munajat kepada Allah. Allah akan terima apa aja Allah. Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Asna alayya abdi, hambaku sedang memujaku. Majjadani abdi, hambaku sedang memuliakan aku, ya Allah. Itu ketika kita sedang sholat. Malam yu'rad anhu ta'ala bi qalbihi, selama si hamba itu tidak berpaling dari Allah di hatinya, bi iltifatihi ila ghairihi, dengan menoleh kepada selain Allah. Maka ketika kita sedang sholat, berusahalah kita untuk khusyuk hudud, hilangkan segala yang ada. Artinya urusan itu kita sembahyang aja pikirkan. Jangan bebas waktu sembahyang masih juga terbawa dalam pikiran. Buang jauh-jauh. Setumat juga sembahyang. Fokus, khusyuk, yang diingat hanya Allah. Maka ketika itu Allah berfirman, hambaku memujiku, hambaku memujaku, hambaku memuliakanku. Itu selama si hamba tidak berpaling hatinya dari Allah. Kalau seandainya hatinya berpaling juga Allah Ta'ala hanya mengangkat usolli dan diubah orangnya. Padahal di masjid hatinya ada rumah, mending kita rumah kan baru gitulah. Ada yang pernah lagi kebetulan mungkin seminggu lagi ada umrah dari Mekah orangnya. Padahal orangnya di masjid juga yang berusaha kita. Maka dalam sembahyang itu sebelum sembahyang, maka berusahalah kita minta tolong kepada Allah. Kemudian juga bacalah qul a'udzu birabbin nas, dengan harapan mudah-mudahan terhindar dari godaan syaitan. Karena orang sembahyang itu sifatnya macam-macam. Dia menggoda. Kadang-kadang 20-30 tahun yang lalu kita kada ingat apa-apa, terus sembahyang tak ingat. Padahal 30 tahun yang lalu sekali sembahyang ingat, itu godaan setan. Maka sebelum sembahyang bacalah qul a'udzu birabbin nas, mohon perlindungan dari godaan syaitan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada hadirin yang murid-muridiyah dan saleh ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفقا وحفظا وهداية وتوفيقا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا في نور الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.